semua. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini dengan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami berterima kasih untuk sore hari ini. Engkau sudah mengantar kami semua tiba dengan selamat di gereja Petani Subjuanda. Dan kalau sebentar Bapak, kami ingin mengikuti ibadah-Mu untuk yang pertama kali. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati, Tuhan menguasai, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami semua ya Bapak. Juga memberkati anak-anak-Mu yang melayani, tim WL, musik, semuanya Tuhan. Biarlah kami juga bisa mengikuti seluruh ibadah-Mu ini dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Dan kalau ada puasa-puasa iblis, roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah-Mu pada sore hari ini, saat ini kami bersatu hati, kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir, kami tengking keluar, dan biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mengikuti ibadah-Mu pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Kurang keras ya. Saya satu orang keras. Ibu-ibu kurang keras ya jawabnya ya. Haleluya. Shalom. Yang sebelah sini ya. Saya tes. Shalom. Shalom. Yang sedikit coba ya. Lebih banyak. Salam. Kalah loh sama yang sedikit. Puji nama Tuhan. Sore hari ini saya melihat wajah-wajah pemenang. Kenapa saya katakan seperti itu? Di luar sana banyak kenikmatan daging. Tapi ibu-ibu yang manis, ibu-ibu yang cantik hadir di tempat ini memenuhi panggilan Tuhan. Ibu-ibu semuanya adalah pemenang. Amin. Coba disenggol kanan kiri. Pemenang. Anda adalah pemenang. Amin. Sore hari ini saya mengajak wanita-wanitanya Tuhan untuk bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Sore hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Setuju? Amin. Setuju? Kalau setuju, mari bangkit berdiri sama-sama. Berikan tos kanan kiri, katakan, ayo goyang bagi Tuhan. Haleluya. Musik. Semuanya. Lagi. Semua goyang ya. Kalau tidak bergoyang
kita. Biarlah bangsa kita boleh ada dalam kendali Tuhan. Biarlah bangsa kita dalam kedaulatan Tuhan. Shalom Tuhan ada di bangsa kita. Amin. Siapa yang rindu untuk memberkati bangsa kita? Lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Kita akan satu angkat pujian. Bukan bangkit. Haleluya. Kita mau nyatakan kemuliaan bagi bangsa kita. Mari kita semua hormati diri Allah.
nggak turun ya. Nah, sudah kita nggak akan ngomongin sembako. Kita mau menaikkan pujian kalau kita lebih dari pemenang. Kita percaya bahwa Allah kita sanggup memenangkan kita. Amin. Kita percaya berapapun harganya Allah sanggup membayarnya. Amin. Kita mau naikkan pujian lebih dari pemenang sesuai dengan tema baju kita nih merah. Kita lebih dari pemenang. Kita mulai dari kanan saya dulu ya. Yuk, kita
Oke, kita akan saksikan, beri tepuk tangan. Biar luas. Woman of worship. Wow. Berakar dalam Kristus. Bertumbuh dalam firman. Berbuah bagi kemuliaan-Nya. Yes.
Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita naikkan pujian kita. Kita mau datang Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga datang Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini Tuhan. Sukacita-Mu itu Tuhan terus tinggal dalam hati kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita siapkan penyembahan kita yang sesuai dengan Tuhan. Kau bertahta di atas setiap pujian umat. Kau dipuja dalam hadirat
harapan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menguatkan kami Tuhan. Di saat-saat seperti ini Tuhan, sesulit apapun ini Tuhan, kami panggil namamu Tuhan. Kau Allah yang menguatkan kami Tuhan. Kau Allah yang menguatkan kami Tuhan. Kau Allah ya Tuhan, Allah yang baik. Ya Bapa yang baik, ya Raja di atas segala raja. Kami tahu Tuhanku, Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan sumber pengharapan kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan, bawa sembah kami
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengawal setiap kami, Allah. Kami rindu hidup kami Kau perbaharui. Kami rindu hati kami Kau perbaharui untuk lebih lagi mengerti akan Engkau, untuk lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Ini kami Haleluya, haleluya.
Engkau layak ditinggikan, diagungkan. Sore hari ini Bapa, bangkitkan roh ibu-ibu untuk menyembah-Mu. Setiap roh-roh yang membuat kami suam-suam, Bapa, Engkau bakar kami kembali dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bakar roh kami, Roh Kudus, bakar roh kami. Kembalikan kasih-Mu mula-mula di dalam setiap ibu-ibu Tuhan. Taruh pujian penyembahan di dalam roh jiwa kami, agar setiap waktu kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkaulah harta abadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah sore hari ini di ibadah perdana, wow Tuhan, kami wanita di Juanda, kami mau menyembah, kami mau menyembah Bapa. Biarlah pujian penyembahan itu keluar dari roh kami, dari jiwa kami Bapa, naik dengan hadirat-Mu, menyenangkan hati itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tapi kami semua, hari ini adalah hari kebangkitan bagi setiap roh kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada-Mu. Saat ini kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati hamba. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Amin, amin. Silakan duduk ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita tidak ada firman Tuhan, kita hanya sharing. Ya, saya dikasih kesempatan 10 menit untuk menyaksikan bagaimana Tuhan hebat itu di dalam kehidupan saya. Ya, sejak saya ditinggal suami 3 tahun yang lalu, banyak hal yang saya harus alami bersama dengan Tuhan. 1 tahun yang lalu, di bulan April 2025, dokter menyatakan bahwa jantung saya sudah bocor. Ya, kalau jantung sudah bocor berarti tinggal menunggu waktu Tuhan panggil. Ya, di waktu-waktu saya menanti panggilan Tuhan, saya lebih bergiat melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya berdiri saat ini, berarti jantung saya masih berfungsi ya. Puji Tuhan ya. Jadi ibu-ibu yang kekasih, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, susah, senang, mungkin dengan pasangan, suami, kesehatan, ekonomi, keuangan, berharap sama Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan bulan lalu kebetulan saya dirujuk ke rumah sakit Sidoarjo, dan dokter di USG lagi ya, di USG lagi jantung saya, dokter bilang tidak apa-apa. Puji Tuhan, karena Dia yang menciptakan seluruh organ tubuh kita, Dia akan memperbaiki kalau Dia masih mau pakai. Kalau tugas kita belum selesai, Dia terus akan bekerja lebih dari apa yang kita harapkan atau doakan. Puji Tuhan. Dan beberapa hari yang lalu, mungkin ibu-ibu di sini, mungkin saya yang tertua ya. Saya sudah 66 tahun ya. Kemarin tanggal 6 Tuhan tambahkan setahun ya. Dan puji Tuhan, di waktu-waktu penantian saya Tuhan panggil pulang, saya pakai waktu saya untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Kadang-kadang kami dengan Pak Beni, Bu Beni ya, melayani orang-orang sakit di rumah sakit. Kadang-kadang 1 hari 3 rumah sakit yang harus kami kunjungi untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Saya tidak mau berhenti
Ya, ibu-ibu, saya mau tetap melayani. Saya bilang sama Tuhan, saya mau tetap melayani Tuhan sampai nafas saya yang terakhir. Kecuali saya sudah tidak bisa berjalan, saya masih bisa berdoa di kamar. Ya, puji Tuhan. Ibu-ibu, puji Tuhan, hari ini bangkit ya ibu-ibu ya. Roh kita harus bangkit ya. Sekalipun fisik ini semakin menurun, tetapi roh kita harus bangkit ya. Puji Tuhan, hari ini pujian penyembahan. Saya berharap ibu-ibu setelah selesai pulang ya, mungkin selama ini ibu tertidur di rumah, malas ya, baca firman malas, berdoa malas, menyembah malas. Mulai hari ini bangkit ya, bangkit ya, duduk menyembah. Dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, bukan hanya kita meminta-minta supaya diberkati, mujizat terjadi, ekonomi ya dipulihkan. Penyembahan kita harus naik berbau harum di hadapan Tuhan ya, sehingga Tuhan turun ya, beracara dalam setiap apapun yang kita alami. Puji Tuhan ya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayo semangat yuk, angkat tangan yuk. Semangat, merdeka dalam Tuhan ya. Karena hari bulan ini adalah hari kemerdekaan kita, jadi kita harus merdeka dalam Tuhan. Jangan karena suami kadang-kadang becek no ya, terus aduh malas aku doa. Jangan ya, bersemangat ya, semangat ibu-ibu, karena keselamatan kita kerjakan sendiri. Bukan suami yang menggendong kita masuk surga loh ya, bukan anak-anak ya, tetapi kita sendiri, kita kerjakan keselamatan kita sendiri. Tetap kuat, semangat ya, konsisten, komitmen untuk terus ya berjuang sampai nafas kita yang terakhir ya. Siapa yang belum ikut Geciba? Ayo ibu-ibu ya, ikut gerakan cinta baca Alkitab. Ada program kita di gereja ini, ikut ya. Tiap hari baca firman Tuhan. Kekuatan kita di firman Tuhan. Kalau tidak pernah baca firman, bagaimana iman kita mau kuat ya. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu. Apa kabar? Amin. Harus luar biasa. Ya, baik di nama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kalau di dalam Tuhan, ikut Tuhan, pasti ada proses. Kalau mau diproses, berarti iman kita semakin hari semakin dewasa. Amin ibu-ibu. Mau diproses, proses itu sakit. Ya. Sakit proses itu, saya akan mengalami. Kenapa? Waktu pertama dulu saya masih jemaat di sini, bagaimana Tuhan memproses saya tuh, anak saya sudah melayani Tuhan, jadi singer, jadi apa yang paling besar, yang lama kita tahu ya, yang sudah lama-lama tahu. Di proses Tuhan itu, saya ditawari sama diakon-diakones, ayo Bu Effendi melayani Tuhan. Saya belum siap. Saya belum siap Pak, karena saya belum mengenal firman Tuhan yang sesungguhnya. Kalau firman Tuhan kita belajar, pasti bisa. Tapi saya tolak, sehingga akan proses anak saya diizinkan kecelakaan yang paling besar. Tapi waktu itu yang lama-lama kan tahu, yang datang yang lama tahu, waktu pemuda juga aktif. Yang saya itu terus diproses mengalami kecelakaan itu waktu pulang dari les bahasa Mandarin di Surakarta, itu diserempet mobil truk sininya benjol. Akhirnya dokter bilang di rumah sakit Karamjangan, Bayangkari tidak Sanggani, dirujuk ke Karamjangan. Karamjangan bilang ini karena di proses itu ada pendarahan di otak, harus dioperasi. Bisa bilang sama suami saya, kalau bisa saya dioperasi, tapi itu diizinkan beroperasi. Saya bilang, Tuhan gimana ini Tuhan? Karena saya juga belum bisa berdoa yang seperti sekarang. Terus akhirnya sudah
Kalau tidak ada keputusan selama 6 jam, dokter yang katakan. Saya bilang, ya sudah dokter. Pada waktu saya berdoa itu, akhirnya saya waktu dioperasi, saya sudah Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Setelah itu, ya puji Tuhan semua berjalan dengan lancar. Terus dokter bilang ini karena dibedah sini ya, dibuka, keluarkan darahnya itu. Aku masih gadis, karena saya waktu masih gadis. Terus dokter bilang kemungkinannya lama, tapi saya tetap berdoa karena dukungan dengan dari teman-teman gereja juga dukung dalam doa. Puji nama Tuhan, setelah sadar biasanya boleh keluar dari ICU. Sadar terus dalam 1 minggu dokter bilang boleh pulang. Puji nama Tuhan. Itu karena apa? Karena kita sudah mau komitmen sama Tuhan. Jadi kalau kita komitmen oleh Tuhan, tunjukkan jalan yang terbaik. Amin dulu ya. Jadi sampai sekarang pun puji nama Tuhan, sampai sekarang pun anak saya normal, sehat, saya punya anak 3. Itu karena kemurahan dari Tuhan. Terus yang kedua itu kesaksian saya itu waktu COVID kemarin suami saya dipanggil Tuhan kan. Saya juga tidak menyangka, padahal suami saya tetap sehat, terus cuma berapa hari udah sakit COVID. Terus semua kena COVID. Terus anak saya yang pertama tadi yang saya bilang operasi itu juga COVID-nya tambah parah, punya bayi belum 1 tahun. Cuma akhirnya tak suruh rawat ke sini di rumah saya. Terus bingung mau sharing kemana, mau konsultasi kemana. Tanya dokter dokter bilang tidak boleh kasih ASI karena full ASI, tidak pernah dicampur susu formula. Terus tadi pengen nangis terus, anak nangis gimana ya, saya bilang percaya sama Tuhan Yesus. Di saat kamu ngasih ASI anakmu, katakan Tuhan ini darahmu yang kami minumkan pada anak saya. Jadi waktu itu berdoa itu, puji nama Tuhan, setelah dikasih minum ASI, anak sudah nggak rewel, dia sehat sampai sekarang, puji nama Tuhan. Saya pikir-pikir gini, memang itu ada hikmatnya dari Tuhan. Kalau seandainya kan kita namanya istri, kalau dipanggil suami, panggil Tuhan, kan rasanya gimana ya? Kalau mungkin saya biasa berdua terus, mana-mana berdua, saya dipanggil, rasa kesepian, terus rasanya kok tidak ada semangat, tuh ada semangatnya tuh rasanya kurang, ya, bergairah juga kurang, apalagi waktu COVID kan sepi. Sampai 6 bulan berdoa kurang bisa, menyembah Tuhan juga kurang bisa. Pikiran tuh tidak konsentrasi, istilah mengembara kemana-mana, pikiran kemana-mana. Bukan menyalahkan Tuhan, enggak, cuma gini, Tuhan memang suami saya milik Tuhan, tapi kenapa Tuhan waktu ngambil seperti sekarang ini, dan keadaan waktu dipanggil mau dimakamkan dengan keadaan tidak dimandikan, pakaian seadanya. Rasanya istri melongso ya, lihat itu ya. Kecuali kalau dirapikan tuh, maksudnya kita nggak melongso lagi melihat itu, ya memang kehendak Tuhan. Ya. Begitu merasa pikir-pikir sudah, Tuhan itu memang yang terbaik. Seandainya suami saya nggak tinggal, kalau anak saya panggil Tuhan yang perempuan ini, bagaimana anak yang ketiga? Itu rencana yang terbaik. Ya. Jadi janganlah kita kalau sesuatu menyalahkan Tuhan. So, berikan rancangan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin Ibu ya. Jadi kalau dipanggil Tuhan ya ada masuk yang terbaik bagi Tuhan. Terus setelah itu semua sudah berjalan dengan baik, lancar, puji nama Tuhan. Sampai sekarang aku sudah enjoy karena sudah dipelepasan, ya, tidak mengingat yang masa-masa yang lalu. Ini Ibu ya, saya pesan kalau sama suami istri bertengkar, kadang-kadang ngomongnya tidak enak, menyakitkan, jangan diingat. Ya. Ingatnya yang baik-baik aja.
Ya, ingat mungkin masih waktu masih pacaran lah, mungkin waktu ini ingat yang baik-baik, jangan ingat yang menyakitkan. Kalau itu menyakitkan, kita menjadi sakit hati. Kalau ibu udah sakit hati kan, sakit hati itu gak enak, pahit. Kalau pahit itu harus dibuang, ibu ya. Ya. Sebenarnya kita minum jamu pun kalau pahit tidak ada obat supaya penawar gimana supaya tidak pahit. Begitu juga kalau pahit di dalam hati, kita harus buang jauh-jauh. Aku tidak mau Tuhan sakit penyakit atau sakit hati kecewa, aku tidak mau. Kamu hidup dengan damai sejahtera bersama Tuhan. Amin Bu ya. Ya terus kemarin itu juga ini yang ketiga, waktu saya itu sendiri di rumah, yang dulu pada kita saksikan waktu saya pingsan di rumah, gak ada orang sama sekali karena anak saya sudah berangkat kerja. Kalau tidak pertolongan Tuhan, saya tidak bisa bangun. Saya tak tahunya apa, sudah jatuh di bawah, itu terlentang, sudah ingat. Bisa bangun sendiri, saya tak tahunya apa, kok dingin semua badan, dingin semua, keringat dingin semuanya. Saya bilang, Tuhan tolong, haleluya, Tuhan. Cuma kata-kata itu aja. Akhirnya apa? Saya bisa berdiri pelan-pelan, pindah ke sofa. Puji nama Tuhan ya, karena Tuhan perlindungan bagi kita semuanya, bagi saya pribadi dan keluarganya. Meskipun saya waktu itu kemarin pingsan di lantai, pindah ke sofa tidur, pintu garasi terbuka. Apalagi rumah kita jalan raya, banyak lewat ini banyak kendaraan. Kalau seandainya tidak ada perlindungan dari Tuhan, masih orang gampang masuk. Kan orang tidur nggak tahu, tapi karena ada perlindungan Tuhan, Tuhan akan melindungi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan melindungi. Yang penting apa itu ya? Dengan firman Tuhan, tetaplah berdoa. Yang penting itu. Enggak, juga bersukacitalah dalam segala hal. Yang penting bersukacita. Kalau kita bersukacita, ada pujian penyembahan. Pujian hanya di kamar, duduk enggak. Kita sama nyapu boleh nyanyi, sama masak boleh nyanyi. Dimanapun tidak terbatas itu ya. Itu yang kita harus semangat setiap hari, setiap saat. Jadi ibu semakin baik waktu untuk berdoa, jadi tiang doa dalam keluarga. Amin ibu. Amin. Ya. Segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus. Kita syukur dalam segala hal, apapun yang terjadi, apapun dalam kehidupan kita, kalau kita bersyukur, Tuhan pasti memberkati, melindungi. Jangan udah minta aja. Ya. Jadi sekarang semangat ibu. Semangat. Tuhan akan memberkati. Shalom. Masih semangat? Semangat. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, adakah yang tahu artinya wow? Boleh, kepanjangannya apa? Bisa angkat tangan? Yang kuat? Apa Bu Lastri? Oh, boleh. Bukan. Salah. Ada yang tahu lagi? Apa itu sayang? Kebalik. Ya, wow adalah woman of worship. Kenapa ada wow? Wow, kami pengurus itu berpikir begini, bahwa Juanda ini butuh suatu komunitas wanita. Agar apa? Agar kita ini bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Melalui apa? Ya, peranan wanita ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Wanita, woman of worship, wanita yang menyembah Tuhan. Bagaimana bisa kita melakukan itu? Kalau kita berfungsi dengan baik, pasti akan kita menjadi woman of worship.
Di dalam Alkitab, coba kasih keluar alatnya. Ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar dan penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menjadi penyembah-penyembah yang dimuliakan. Jadi Bapa itu mengendaki penyembah-penyembah yang benar. Kalau ibu-ibu berfungsi sebagai penyembah, jadi tiang doa, jadi pendamping, jadi motivator bagi suami, saya pikir woman of worship itu belumnya akan tercapai. Karena kita tahu bahwa tugas seorang wanita itu sangat banyak. Di dalam Amsal 12 ayat 4, coba satu kali lagi, Amsal 12 4. Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah istri yang cakap. Istri yang cakap tentunya menjadi pendamping suami yang baik. Pendamping suami itu apa? Mitra kerja, motivator, pendamai, pembawa damai. Jadi ibu-ibu, melalui persekutuan WOW ini, saya berharap semua wanita-wanita itu bisa berfungsi. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai tiang doa. Itu kita sinergikan. Jadi semua harus berfungsi. Sebagai seorang ibu mempunyai kasih sayang, mendidik anak dengan kasih sayang. Bagaimana caranya? Ikutlah Kesiba. Menjadi pendamping, menjadi istri yang cakap. Istri yang cakap bagaimana? Dia harus meredakan suami. Apabila suami itu sedang emosional, tentunya dia akan menjadi penyejuk jiwa, penenang jiwa, sehingga masalah dalam keluarga itu tidak ada, dan memiliki kasih sayang yang luar biasa terhadap anak-anak. Dan intinya, sebagai seorang wanita harus mempunyai tiang doa, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan melalui apa? Melalui pujian, penyembahan. Makanya WOW ini kita adakan supaya apa? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah perekonomian yang tidak mudah kita jalani, kalau kita bertekun di dalam Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, kita mempunyai hubungan intim kepada Tuhan, tentunya kita akan bisa melewati apapun keadaan kita. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan, kita diberikan hikmat, kita diberikan kesabaran, kita diberikan apa? Pertolongan, kita diberikan apa? Penyertaan Tuhan. Karena saya percaya bahwa kita sendiri tidak akan mampu tanpa Tuhan. Kalau saya melihat kesaksian Ibu Ruth, sungguh luar biasa. Ibu Esther juga punya kesaksian yang luar biasa. Bagaimana pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan malam hari ini untuk kita bisa hadir, memuji, menyembah Tuhan, tentunya Tuhan punya rencana yang terbaik terhadap ibu-ibu semua. Sebagai apa? Sebagai penolong dalam rumah tangga. Sebagai apa? Sebagai tiang doa dalam rumah tangga. Sebagai apa? Sebagai mitra kerja yang mempunyai suami. Jadi WOW ini dibuka sekali lagi bahwa WOW ini tidak ada di cabang-cabang lain. Ini tidak ada kaitannya dengan BBI, karena memang BBI tidak ada di seluruh cabang sekota, tidak ada. Dan saya berpikir bahwa cabang Juanda ini adalah cabang yang lain daripada yang lain. Kita butuh komunitas, kita butuh suatu perkumpulan yang bisa apa? Yang bisa membangkitkan iman kita, yang bisa apa? Membakar iman kita. Api kayu bakar itu kalau dibakar sendiri di rumah itu nyalanya kecil, tetapi kalau kita kumpulkan banyak-banyak, kita bakar sama-sama, itu baranya semakin menyala, semakin tinggi. Nah, saya rindu semua wanita yang hadir di sini ini kembali, ayo semangat,
Ayo kita bangkitkan iman kita kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Kita membangun intim dengan Tuhan. Kita mempunyai waktu untuk menyembah Tuhan. Waktu hubungan dengan Tuhan kita harus mulai bangun kembali. Mari kita komitmen. Mulai hari ini dan seterusnya, ambil waktu. Kita bersekutu dengan Tuhan di mana saja, kapan saja, dan waktu apa saja. Supaya apa? Kita tidak menjadi lemah, tetapi kita semakin menjadi kuat. Semakin kita diteguhkan, semakin kita dikuat, semakin kita dapat menjadi berkat buat semuanya. Di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja, di tengah bangsa ini, kita bisa menjadi berkat. Amin. Jadi konsepnya wow, tidak ada firman Tuhan, tapi kita sedikit memulainya. Jadi untuk kedepannya kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita variasi. Untuk bulan depan kita akan talkshow dengan kesehatan. Jadi setelah pujian penyembahan kita akan diberkati dengan kesehatan. Kita boleh bertanya jawab. Ada hamba Tuhan yang siap membantu untuk kita diberkati dengan talkshow kesehatan. Jadi wow ini akan dibuat sebulan sekali. Nah, nanti kedepannya kita lihat lagi bagaimana kita buat minggu pertama. Mohon maaf, saya itu pilek habis minum obat jadi kering. Kalau nggak dikasih air kering sekali. Baik, jadi ibu-ibu setuju? Apa itu wow? Woman of worship. Ada jadinya. Woman of worship. Wow. Jadi begini. Kalau saya bilang wow, itu jawabnya apa? Bersama kita berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaannya. Yes. Setuju? Setuju. Ya. Apa itu wow? Berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaannya. Yes. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kita masih ada acara-acara selanjutnya. Saya silakan tim musik pujian. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu diberkati dengan kesaksian para wanita yang hebat. Amin. Di kemuliaan Tuhan. Kita sudah di penghujung doa pada sore hari ini. Sadarkah ibu-ibu, ketika kita memuji menyembah Tuhan, mata Tuhan itu tertuju kepada siapa? Kepada kita semuanya. Ada CCTV surga menyorot Betani Juanda. Karena sore hari ini adalah revival boleh terjadi. Pujian penyembahan dibangkitkan. Para wanita, para penolong, mari jangan padamkan api. Jangan padamkan urapan Allah, kuasa Allah yang boleh terima kasih pada sore hari ini. Dan bawa pulang api itu kepada keluarga kita. Dan jadilah wanita-wanita yang berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri dengan angkat satu pujian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Berikan salam kanan kiri kita, katakan bulan depan hadir kembali menjadi wanita-wanita yang setia di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih.
Para pujian penyembahan boleh menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Tidak sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau menyucikan, menguduskan, biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. syukur untuk ibadah mau pada sore hingga malam hari ini. Kami percaya bahwa semua yang datang pada sore hingga malam hari ini memiliki satu tujuan. Kami mau berakar, kami mau bertumbuh, kami mau berbuah, dan tentunya berdampak bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi suami kami, bagi keluarga besar kami, sehingga di dampak ini menjadi berkat dalam kehidupan keluarga kami, dan terlebih penting dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami bergereja, berjemaat, sehingga hidup kehidupan kami ini berkenan dan layak bagi Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore ini kami bisa menikmati pujian penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan, karena setiap kami datang pada sore hari ini merupakan sebuah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup dan kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur Bapa. Lalu Bapa, pada saat ini kami mau mengangkat Tuhan, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Allah yang kudus yang turun memenuhi, menuntun, membimbing dan memberkati ibu-ibu di dalam keluarga dan menjadi berkat mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan bersama saya berkata, Tuhan Yesus memberkati. Silakan ibu. Bagi-bagi.
Saya minta Bu Anggari sebagai Ketua WP, dan mari kita potong bersama-sama sebagai rasa syukur kita. Sudah lama tidak ketemu, kita bisa membangun kebersamaan ini. Ini kita kolaborasi antara WOW dengan WP, ya, supaya selamanya kita tetap semangat ya Bu ya, jadi berkat. Ayo kita mengucap syukur, kita buat tumpengnya ini buka ya Bu ya. Ibu-ibu, ya hadiahnya ditaruh dulu, nanti dilanjut gak apa-apa. Kalau masih duduk kok, ya tidak ada yang ngambil, paling satu hari kita berdoa. Ayo taruh dulu hadiahnya. Mari kita bersama. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan, buat ibadah, buat semuanya, buat kebersamaan kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita yang melimpah. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dan melingkupi kami semua Tuhan, wanita-wanita-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan potong tumpeng ini dan kami akan makan Tuhan. Berkatilah setiap makanan, minuman yang kami makan Tuhan, menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah WOW dan ibadah wanita tangguh Tuhan. Kau juga terus Tuhan memberkati ibadah-ibadah ini Tuhan. Kau terus memberkati ketuanya Tuhan, Bu Wahyu dan Buning Tuhan, bisa membawa kami lebih lagi Tuhan mendekat kepada-Mu Tuhan. Dan kami menjadi wanita-wanita yang kuat, menjadi wanita-wanita yang dekat kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, dan kami berterima kasih Tuhan buat sukacita malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir di tempat ini Tuhan, melawat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Silakan. Saya potong ya Ibu, nanti saya berikan ke Buning. Ya. Buka. Tepuk tangan ibu-ibu. Terima kasih yang sudah hadir semua malam hari ini. Kedepannya kita terus semangat, kita terus bersama, kita terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, semakin melekat sama Tuhan ya. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Monggo ibu-ibu lanjut dan bapak-bapak sini.